mungkin ini konten yang tidak menyenangkan karena mungkin isinya ya wawasan edukasi biasanya nggak pada suka. Berarti kan itu pelanggaran. Betul, melanggar undang-undang. Kalau misal mereka bisa dapat izin tuh berarti hal lain loh. Karena misalnya dia dapat izin hal lain, betul. Aku takut. Jadi pendaki itu harus tahu status kawasan. Pendaki harus tahu status kawasan. Ya. Betul lah. Iya. Kalau pendaki nggak tahu, tanggung jawabnya siapa? Idealnya. Yang buka jalur, yang buka retribusi harus jelasin ini kawasan apa, nggak boleh apa. Oke. Kan nggak semua orang Indonesia kuliah kehutanan. Ya. Semua apa tuh namanya? Semua tempat kegiatannya teman-teman entah itu pendakian atau apa itu pasti ada status kawasannya. Itu dulu lah yang Bahkan tempat kita duduk ini ada status kawasannya. Di tata ruang. Ya. Kawasan TN itu juga masuk ke tata ruang. Ya itulah pokoknya semua tempat yang kita injak itu ada statusnya. Ya. Makanya kita harus tahu. Statusnya. Jadi tiap tempat yang akan kita datangi atau difokusin aja ke gunung yang mau kita daki gitu ya. Kita sebenarnya wajib tahu status kawasan wajib gunung tahu itu. harusnya. Tapi kan pandangan masyarakat umum, di sana ada retribusinya kok boleh-boleh aja toh. Ya iya boleh. Jadi kan boleh-boleh aja tanpa mereka tahu kawasan situ apa. Karena udah tahu di situ ada yang ada pengelola, retribusi masuk, kawasan wisata mungkin. Jangan ngomongin retribusi deh. Ngomongin ini ya, kalau ngomongin orang tertarik ke sana atau enggak tuh ngomongin bagus apa enggak tuh misalnya. Bahkan belum ada retribusinya pun orang kadang ke sana kok. Nah, enggak maksudnya kan kalau mereka tuh susah buat tahu status kawasannya. Buat cari tahu lah. Ya itu tanggung jawabnya. Kalau di situ ada retribusi, berarti tanggung jawabnya narik retribusi. Narik retribusi. Itu namanya edukasi ya. Nah, ini sebelum sampai situ. Pas mereka di sini nih, misal di rumah. Oh ya, kalau belum tahu kan tahunya kan dari buka HP lah. Nah, buka HP tahunya aku mau mendaki gunung ini. Nanti melakukan retribusi di sini, di desa ini. Ada retribusinya, berarti mereka tahunya ya boleh-boleh aja mendaki di situ. Iya, boleh kan nggak ada yang bilang nggak boleh naik gunung. Nah, itu. Tapi kan ada kawasan yang nggak boleh. Tapi ternyata dimanfaatin buat wisata. Oh, ya. Dan ada retribusinya juga. Ya, ada itu memang fenomena itu ada. Kalau itu fenomena itu ada. Ya balik tadi ke yang awal aku jelasin kan, karena masyarakat dah dari awal di situ berkegiatan, kawasan baru ditetapkan setelah masyarakatnya ada. Ya di situ masih banyak. Tapi kadang ada juga apa tuh namanya? Mungkin ini efek dari kurangnya teredukasi masyarakat sih. Jadi Enggak juga. soal misalnya ada ternyata pembukaan jalur pendakian baru yang sebenarnya di kawasan yang dilarang sebenarnya. Ada loh itu masih. Ya itu Contohnya yang pendakian mungkin ya kamu bilang dari masyarakatnya nggak tahu. Bisa juga dari pengampu kawasannya yang misalnya gini. Menjelaskan. Statusnya cagar alam yang nggak boleh di Tahu-tahu kita cagar alam. Soalnya kita udah ngomongin mana yang boleh, mana yang ini gitu. Nah, berarti semakin tahu cagar alam sebenarnya nggak boleh. Nah, tadi kan gini, boleh taman nasional sih Taman Nasional di bawah kawasan pelestarian. Ya, yang satunya Taman Nasional ada apa lagi? Suaka alam. Enggak, itu kan pelestarian. Taman Raya sama Taman Wisata Alam. Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam sama Taman Nasional. Taman Nasional. Nasional itu yang pelestarian alam. Taman-taman semua itu ya. Ya. Itu yang pelestarian. Sebelahnya ada Kawasan Suaka Alam. KSA. Kawasan Suaka Alam itu gimana? Kawasan Suaka Alam itu sebenarnya kawasan yang lebih Suaka. tujuannya itu lebih ke arah pengawetan dan perlindungannya. Yang tadi pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan. Yang ini pengawetan dan perlindungan aja. Tujuannya lebih ke arah situ sebenarnya. Nah, makanya secara fungsi dibedakan lagi jadi dua, cagar alam dan Suaka Marga Satwa. Cagar alam yang dia secara definisi itu lebih ke arah pengawetan plasma nutfah, perlindungan kawasan.
Plasma nutfah ya. Karena emang orang tahu apa itu plasma Ya, nutfah. secara definisi aja guys. Oke, plasma Iya, nutfahnya apa tuh? Plasma nutfah ya, Pak. Plasma nutfah itu adalah sumber daya genetik yang ada di setiap spesies yang ada di dalam kehidupan ini. Anjir, kuliah lagi jadi ya. USKS. Jangan pancing-pancing dong. Masih mahasiswa, masih cocok. Iya, iya. Plasma nutfah bener ya? Benar. Bener ya? Apa ya? Jadi dosen pembimbing. Tak salah. Oke, berarti itu dijaga. Semuanya dijaga. Semuanya juga. Nah, cuma dibedakan fungsinya. Makanya ada suaka alam dan pelestarian alam nih. Suaka alam seperti namanya aja suaka. Suaka tuh apa sih? Artinya kan lebih ke apa tuh namanya? Pengungsian. Kalau aku tahu. Penjagaan gitu. Jadi kalau cagar alam SM kan Suaka Marga Satwa Oh, Suaka Marga Satwa. Khusus tadi ya. Khusus flora dan fauna biasanya. Suaka Marga Satwa, jadi khusus flora dan fauna. Ditetapkannya itu berdasarkan biasanya di situ di kawasan itu tuh ada flora atau fauna khusus yang memang mau dijaga apa enggak gitu. Biasanya gampangnya lah. Yang contoh nih misal komodo. Gitu. Komodo mau dijaga banget nih. Berarti Pulau Komodo itu karena mau dijaga si komodonya itu apa itu Ditetapkan sebagai fauna Suaka komodo Marga itu Satwa. ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa. Atau bahkan cagar alam ya komodo itu. Suaka Marga Satwa kalau nggak salah. Ada yang TN, ada yang SM ya? Enggak, lupa juga kronologisnya. Kayaknya SM dulu. SM dulu. Baru jadi Taman Nasional karena pengen dimanfaatkan. Oh, iya. Karena pengen dimanfaatkan terus jadi taman nasional. Iya, itu Padahal tadinya Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa di mana itu masuk ke Kawasan Suaka Alam yang tidak ada kata pemanfaatan di situ. Sebenarnya ada tapi terbatas. Terbatas. Jadi kalau semisal di apa tuh namanya susun secara grafik nih, cuma dari aspek pemanfaatannya doang. Dari cagar alam itu kegiatan yang boleh dilakukan itu cuma pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan kawasan. Terus nggak ada kegiatan lain tuh. Nah, mulai turun ke bawah. Ini dilihat dari aspek pemanfaatannya ya. Turun ke bawah ada Suaka Marga Satwa, di mana dia pengawetan keanekaragaman hayati juga, perlindungan kawasan juga, dan pemanfaatan terbatas. Contohnya apa bisa pemanfaatan terbatas? Air ya? Pemanfaatan terbatas tuh bisa air. Bisa juga sebenarnya wisata terbatas juga bisa. Wisata terbatas itu gimana? Ada wisata terbatas. Gimana ya? Jadi wisata terbatas tuh. wisata terbatas soalnya di undang-undang ada tuh wisata terbatas. Oh, ada ya? Ada. Berarti kayak pendakian gunung tuh juga wisata terbatas ya hitungannya? Atau enggak? Gimana definisi wisata terbatas ya? Mungkin Kalau lawannya wisata terbatas berarti wisata tak terbatas. Wisata tidak terbatas sekali ya. di kawasan Iya. konservasi. Ya, anggap aja kita sama-sama belajar ya. Mungkin wisata terbatas itu di mana jumlahnya dibatasi. Oh ya bisa. Atau Jadi mungkin kuotanya ya. bisa dari segi jumlahnya, bisa dari segi intensitasnya. Misal dibuka bulan apa atau Betul. Bisa jadi banyak lah maksudnya apa tuh namanya cara untuk membatasi lah ya. Oke. Nah, baru turun lagi tuh ke Taman Nasional. Dari tadi kan ada cagar alam, Iya. Suaka Marga Satwa, terus Taman Nasional nih. Padahal tadi beda tempat nih dia. Iya, tapi kan Ini apa tuh namanya secara kalau pembagian ngomongin ada. secara apa tuh aspek pemanfaatannya Aspek nih. pemanfaatan. Cuma Oke. itu jadi aja. kan tadi yang ada yang nggak boleh dimanfaatkan terus manfaatan terbatas nah masuk Taman Nasional nih. Pemanfaatan terbatas juga atau Nah, kalau terbatas? Taman Nasional ini sebenarnya kalau semisal di apa tuh namanya dibagi jadi 3 poin lah katakanlah. Ada apa tuh namanya? Aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan. Dia itu ibaratnya pembagiannya kalau di skala apa tuh kalau di Mindpass kita tuh yang grafik yang segitiga itu loh. Nah, itu tuh dia berimbang gitu. Dia tuh bisa mengakomodasi semuanya secara seimbang. Makanya di situ pakai sistem zonasi. Jadi dia pengawetan juga, perlindungan juga dan pemanfaatan juga Di zona yang sama. di kawasan yang sama Taman Nasional gitu. Jadi Berarti, makanya dia bisa dimanfaatkan dan juga mengakomodasi pengawetan dan perlindungan. Berarti kalau cagar alam bagian pemanfaatannya 0 tapi bagian nol. lainnya 50-50 Yang lainnya sama pengawetan terus turun Suaka Marga Satwa Suaka Marga Satwa agak geser dikit kali. Manfaatannya dikit, agak ya. geser dikit banget. Nah, baru ke Taman Nasional dia segitiganya berimbang nih. Nah, terus mulai turun lagi ke Taman Hutan Raya, dia mungkin
agak lebih geser banyak ke pemanfaatannya. Terus taman wisata alam, namanya wisata alam, dia hampir geser ke pemanfaatan semua gitu. Pemanfaatan semua, tapi tetap ada unsur perlindungan dan pengawetannya juga, tapi proporsi, main proporsi, entah sekian persen gitu kalau diomonginnya. Gitu. Jadi kalau ribet ya. Kalau dari di bahas kayak sih itu kuliahnya. dia lagi. Terus Ya, kalau sama aku balik informasi. itu tadi, Pulau Komodo tadinya statusnya Saka Marga Satwa. Dulunya tuh kapan? Kalau nggak salah. Dulunya tuh kapan? Kalau dulu sempat aja lah status itu. Sempat pernah. Saka Marga Satwa. Sempat Kan dia Saka- jadi Taman Nasional 1980 ya. Sedangkan dari zaman Belanda udah dijadikan kawasan kayaknya lindung apa. Pokoknya ada suratnya di situ jadi kawasan khusus gitu kan, ada Komodo. 1980 jadi TN. Oh, kirain baru-baru ini. Udah lama. Salah satu dari 5 taman nasional pertama di Tertua Indonesia. ya. Oh, malah. Iya, bareng sama aja ya. Gede Pangrango. Lali dah. Komodo Gede Pangrango. 5 kawasan. Lali. Jangan ngetes dong. Dah lah. Lupa. Intinya kita wajib tahu lah status kawasan lokasi wisata alam kita, apalagi tentang pendakian gunung yang dimana itu kan wisata yang lagi sampai sekarang tuh naik terus, bukan naik terus gak sampai maksudnya Booming. hype-nya itu naik terus dan semakin lama kayak jadi kalau belum naik gunung tuh ada Itu ada yang sebenarnya kurang. yang dulunya wisata yang apa tuh namanya prestisius untuk orang-orang tertentu sekarang jadi umum Ya, banget tuh. sekarang kan jadi umum, Umum gitu loh. banget Nah, tuh. makanya Pasti pernah lah di antara tetangga kalian tuh yang minimal pernah naik gunung sekali gitu. Setiap tetangga kalian. nah, Cuma jadi kalau tadi kamu kan bilang apa harus tahu ya status kawasannya apa ya. Kalau itu terlalu berat ya paling enggak tahu apa yang nggak boleh dilakukan. Oke, paling- Kan intinya ke situ nanti kan, kita tahu kawasannya apa berarti nggak boleh ngapain kan, intinya itu aja. nah, nggak boleh ngapainnya itu. Aktivitas pendakian kan paling jalan, bermalam, foto. Nah, yang Berak. apa? Berak. Oh iya, berak kencing. Panggilan alam lah, maksudnya Loh, kan susah juga. Nah, tapi itu nggak boleh sembarangan tuh. ya jelas. Nah, enggak maksudnya gini. Masa masih tanya berak. Nggak boleh sembarangan itu gini. Asal nggak tahu sih. Itu kan boleh. Tapi titik-titiknya di mana aja itu asal tersembunyi aja gitu berarti kan. Asal dikubur. Oke. Kamu mau di tengah lapangan terserah, yang penting dikubur. Kan terurai sih ya. Iya, kecuali sampah plastik kamu kubur. Ya, yang memungkinkan yang nggak boleh dilakukan ya nyampah itu. Yang Ya banyak. umumnya. Ya banyak. Oke, ada apa aja tuh? Ya sebenarnya nggak harus di kegiatan pendakian dimanapun soal nyampah ini mungkin lebih Ya, ke oh. lebih Ya ke mau fokus pendakian Fokusnya aja. ya pendakian maksudnya aja. lebih ke ini nggak sih dimana kita itu bisa ngakses kegiatan pendakian sama enggak nggak sih? Ini maksudmu? Maksudnya apa? Kadang arahnya kan gitu tuh, ngomongin kawasan konservasi ada yang terbatas dan ada yang enggak tuh tadi tuh. Nah, jadi Ya. fungsinya kita tahu status kawasan itu biar kita tuh tahu seharusnya kita tuh boleh ke sana apa enggak. Oh. Iya nggak sih? Tapi kan nggak Bukan semuanya apa. bisa ngakses sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa sih kalau mau ngulik. Kalau mau ngulik sebenarnya bisa. Ini gunung ini kawasannya apa, ini gunung ini kawasannya apa. Kalau mau ngulik ya. Cuman kalau kita nggak tahu dari sini, tanya sana. Kalau biasanya udah wisatanya booming ya biasanya boleh aja. Enggak apa-apa kok. Biasanya kita baru tahu status kawasan tuh kalau udah nyampe sana. Oh, iya, biasanya. di sana, Nah, biasanya. paling enggak dengan kita aware nih, sadar nih sama soal status kawasan tuh. Walaupun kita udah pernah ke sana nggak apa-apa, dimaafkan gitu. Tapi kita tahu nih misalnya ternyata kita kemarin habis daging ke situ, ternyata kawasannya statusnya ini. Kita tuh nggak boleh ke sana harusnya. Minimal ada orang yang bisa berpikiran ke situ gitu tuh. Bener juga. Jadi Lah, emang ya nggak boleh apa? Berarti yang Cagar statusnya alam. cagar alam. Ya tadi cagar alam tuh berarti cagar kalau alam itu kan yang paling terbatas kalau ngomongin pendakian tuh. Iya. Akses orang ibaratnya menginjakan kaki ke dalam sana aja nggak boleh tuh.
Kan belum tadi nginjakin kaki aja udah. Nanti kan ada kayak selama Sindoro Sumbing masuk hutan lindung ya. Iya. Hutan lindung ada pemanfaatan. Iya. Ada. Hutan lindung bisa pemanfaatan kan. Bisa. Yang nggak boleh sama sekali pemanfaatan cagar alam. Cagar alam dan suaka marga satwa sebenarnya. Dan suaka marga satwa. Nah, status cagar alam dipunyai oleh gunung mana nih? Banyak gunung yang masuk ke cagar alam. Rata-rata Jawa Barat ya. Jawa Barat banyak. Jawa Barat banyak. Oke, contoh. Jawa Barat Rakutan Gunung tuh. Guntur. Gunung Guntur Rakutan juga. Gunung itu Guntur tuh- didaki, Bos. Nah, Hebat. Gunung Guntur ramai banget kan? Heeh. Nah, padahal statusnya cagar alam. Statusnya cagar alam. Oke, ada lagi. Dan di sana kan udah apa tuh namanya? Bahkan banyak udah base camp menjamur dan jadi orang seolah-olah memang Gunung Guntur tuh memang tempat Memang pendakian tempat gitu. pendakian, tempat wisata. Padahal statusnya cagar alam. Cagar alam. Yang mana cagar alam adalah perlindungan dan pengawetan Betul. tadi. Ada lagi Gunung Burangrang. 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 Itu juga ramai. Itu juga rame, bener. Itu juga rame. Puntang. Puntang tuh jaga cagar alam bukan ya? Aku nggak familiar Gunung Jawa Barat. Aku kurang tahu kalau Puntang. Argopuro. Cagar alam dong. Alam Margopuro. Cagar alam dong. Cagar alam dataran tinggi yang. Iya kan. Berarti seharusnya Apa Suaka Marga Satwa ya? cagar alam. Kawah Ijen aja cagar alam. Kok itu cagar alam? Ya. Kawah Ijen cagar alam. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Apa tuh namanya lokasi-lokasi yang kita sebutin barusan itu, bahkan justru familiarnya orang tuh berwisata ke sana nggak sih? Betul. Nah, Nah kok bisa? Padahal harusnya dia dilindungi kan nggak boleh nah ini nih yang mulai dimanfaatin. Nah, Bukan menarik ini. Ruwet. Ya udah diganti aja tuh mana ada statusnya. penelitian skripsi. Tapi bikin lama gak sih? Ya. Aduh, Anjir gampang kan? nyentil lagi. Tapi kan biar gampang ganti aja statusnya gak sih? Nggak semudah itu berarti Su. Tapi kan Tidak semudah ada yang itu gitu berarti kan? Su. Ada Iya. gitu. Ada gitu. Pahit. Takut salah langkah nih ngomongnya. Takut salah langkah. Ini kudune ngobrol dengan kepala balai BKSDA mana? Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang. Bahkan kalau kita ngomong kita nggak setuju boleh dong. Iya boleh ya. Sudut pandang dong. Silakan. Kan bisa juga kita lagi ngobrolin ini terus habis itu Habis gini dulu. Wes pernah naik gunungnya cagar alam nggak kalian? pernah. Aku nggak pernah sama sekali. Aku pernah. Kurang sih naik gunung. 7 tahun di Jogja nggak pernah naik ke puncak aku. Ada tulisannya kan, dilarang naik. Entar. Tahu sangat ya Allah tulisannya. Aku- Ada tulisannya di Merapi. Jadi aku naik Argopuro nih, Argopuro cagar alam. Aku tahu setelah turun. Di Bremi ada tulisan kawasan cagar alam dataran tinggi Hyang, itu tulisannya seperti itu. Terus aku habis itu baru tahu tentang cagar alam tuh bukan habis aku baca ini cagar alam bukan ini harusnya enggak boleh nih dimanfaatkan sebagai wisata, bukan aku langsung tahu, aku belum tahu cagar alam itu apa. Pasti kasus Pulau Sempu. Enggak. Enggak, aku baru tahu waktu mau lulus kuliah. Oh, garap skripsi ya. Garap skripsi. Aku bukan kehutanan, aku bukan fakultas kealam-alaman apa enggak. Tapi tahu itu kan ada di undang-undang kayak gitu semua ya. Jadi tahu karena saya ambil hukum lingkungan. Nah, SH itu baru bos. tahu. Senggol dong SH anjir. Baru tahu. Lah anjing. Tapi ternyata habis itu baca-baca gunung wisata gunung yang merupakan kawasan cagar alam banyak. Banyak sekali. Banyak banget. Nah, berarti kan itu pelanggaran. Betul. Melanggar undang-undang. Nah, Ilegal. dan kalau di hukum administrasi lingkungan itu sanksinya adalah pencabutan izin atau apa sanksi administratif lah intinya kayak gitu. Untuk Kalau dilakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu, sanksinya itu sanksi administratif. contohnya Misalnya apa? Kita bukan orang hukum nih. Pencabutan kawasan. pencabutan izin. Oh, izin dia Jadi untuk kayak gunung. misal yang orang-orang Pemegang hak ininya. Retribusi. Heeh. emang orang-orang itu ngurus izin.
Nah, Orang-orang itu tuh siapa? Yang buka base camp. Misalnya jadi itu kalau semisal mereka bisa dapat izin tuh berarti hal lain loh. kira misalnya dia dapat izin lain betul. Aku takut. Kreatif. Asik kan? Asik kan? Asik kan? Asik kan? Oke, kalau di Taman Nasional kan misalnya kita bisa ngurus, misalnya kita buka base camp, kita ngurus si Maxi nih misalnya. Itu memang legal. Memang legal Taman Nasional Heeh. Kalimantan. Heeh. Tapi di Taman Nasional ada yang Zonanya bener apa enggak? ya sebenarnya kan. Iya. Zonanya memungkinkan apa enggak gitu. Makanya Kan bisa ya intinya di situ legal lah gitu. Terus misal kita ke wilayah yang statusnya hutan lindung, kita ngurus apa tuh namanya perizinan ke perhutani misalnya, legal juga. legal. Nah kalau semisal ada gunung yang di cagar alam misalnya, ternyata mereka megang izinnya gimana dong? Ini kita nggak usah bahas istilahnya, kita kesampingkan dulu lah istilahnya peran pemangku kawasan ya, entah dia yang nggak menjaga, maksudnya ada mungkin Kita nggak usah julid lah ya, Iya. nggak usah julid lah ya. ya kan kita gini deh, ada dilema juga itu di pemangku kawasan. Misal Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA yang dia membawahi kawasan cagar alam sama Suaka Marga Satwa. Biasanya tuh banyak, biasanya per provinsi itu. BKSDA itu per provinsi. Satu provinsi itu bisa banyak kawasannya itu. Sedangkan personilnya kadang gak cukup tuh untuk istilahnya menjaga kawasannya. Untuk edukasi kan juga nggak semudah ya, kita lihat ya sekolah wajib sekolah 12 tahun hasilnya kayak apa kan, kadang kita ya anak siapa karena kelakuannya masih kayak gini, sekolah udah lama gitu kan, apalagi yang masyarakat yang sudah kayak gitu kan. Jadi ya kita kesampingan dulu, kita bahas kitanya sebagai pelaku apa ya, keberkegiatan di alam bebas kan. Pelaku kegiatan alam bebas. Iya. Itu aja paling gampangnya, kita lihat aja kalau misalnya saya Tamannya ya. namanya kita sendiri aja dulu, nggak usah lihat orang lain lah. Kita lihat kalau sadar kawasannya cagar alam nggak boleh dilakukan wisata di situ, ya sudah. Kalau misal sekali ya sudahlah, itu terlanjur karena kita nggak tahu ya. Kalau selanjutnya ya jangan. Kayak misalnya sebenarnya di Taman Nasional itu juga ada kawasan yang Nggak boleh diakses, tapi kan kadang masuk ke jalur susah. pendakian tuh. Iya. Kayak Semeru itu kan sebenarnya nggak boleh tuh naik ke puncak kan. Ada pelangnya. Ya. Boleh apa nggak hitungannya? Tapi kalau sampai Ada bukan boleh nggak boleh ya, tapi himbauan ya, peringatan ya. Tapi Tapi kadang itu sebenarnya dilarang nggak sih? orang tuh nggak bisa tahu sedetail itu gitu. Kadang karena kayak peta zonasi kan nggak semua orang bisa Mengakses. tahu Iya. gitu. Ya, semua di Pampang juga tuh. Bahkan zonasi juga nggak semua paham gitu ya. Buset deh, misal Tapi di Pampang. kalau Merapi kan jelas itu peringatan, nggak boleh naik ke puncak. Ya, kalau tapi masih peringatan, banyak aja yang naik ke puncak. Kan. Sebenarnya itu salah satu upaya dari pemangku wilayahnya Iya. untuk memberikan peringatan. Cuma lagi-lagi Ya, Tidak kalau misal, sekolah. kalau misal ini ya zona per zona di dalam Taman Nasional lah, baca Taman Nasional itu dipajang, di gerbang masuk Taman Nasional misal dipajang, kan orang-orang nggak tahu lah aku di mana gitu nih. Harusnya bisa sih. Aku Gede harus Pangrango saksi. tuh, Gede Pangrango ada ya, Gede Pangrango. Itu dikasih tahu lokasi Anda, gitu kan. Iya. Terus setelah dia masuk berkelana ke sana ke sini, nah posisi aku sekarang di mana? Oh ya itu. Nah, itu kan nggak bisa juga tuh. Kamu Padahal, harus lihat di peta. nah, kan nggak mungkin juga. Apakah itu harus dilakukan, dibikin batas-batas, marka batas, apa seperti itu juga? Kalau pendakian kan jelas ya jalurnya itu, ya wes nggak usah kemana-mana. Ya, siapa tahu jalurnya masuk dikit zona inti, seret belok lagi udah kembali. Nah, kalau itu berarti Iya. permasalahannya di tata batasnya tuh berarti. Nah, Atau di kawasan. eh, Harusnya dikeluarkan dari zona inti. bahkan Kadang tuh- banyak yang ngakalin kok. Maksudnya kayak misal Iya. Kayak Merapi, Merbabu tuh masuk kan belah zona inti tuh. Merbabu tuh belah zona inti tuh. itu tuh jalurnya. trik, Iya. trik tuh. yang resmi. Iya, Iya, yang jadi resmi. itu belah zona Selo. inti. Selo mau sebelah zona inti, dia pokoknya di antara puncak sampai ketinggian berapa itu. Pokoknya sekelilingnya Jadi puncak kan tuh zona inti. misalnya di petanya tuh ada zona inti warna merah, zona rimba warna hijau, zona pemakaman warna kuning tuh biasanya.
kebalik kuning terus hijau ya. Kuning rimba. Kuning rimba terus pemanfaatan hijau. Nah, jalur pendakiannya tuh bisa jadi kan warnanya kuning tuh kan. Kuning, Hijau. Gitu. Pendakian hijau, Pendakian. pendakian. Tapi Jalur pendakian lempeng. hijau lah katakanlah. Terus di yang zona merahnya itu tuh kebelah jadi dua sama jalannya. jalan pendakian Ya. itu. Tapi di Itu sampingnya zona pemanfaatan tuh dikasih zona rimba. Jadi biasa berapa puluh meter gitu. Oh ya hijau. Ada ketentuannya juga kalau jalur pendakian tuh. Zona pemanfaatan tuh berapa meter tuh lebarnya. Tapi kan jalur pendakian dari dulu ada gitu. Iya. Jadi tinggal ngatur tata batasnya ya. Enggak. Ya itu hukum berlaku surut. Ada Ya piye ya. Ya gitulah realitanya. Kan kita nggak bisa langsung tiba-tiba, oh nih pendakian Jagar Alam misalnya di Gunung Guntur ditutup, mau dibakar kantor BKSDA. Loh ya, itu kan secara langsung ya sumber pendapatan masyarakat juga. Makanya kalau sekarang agak mulai lebih soft lah pendekatan dari yang setauku ya, pendekatan dari pemangku kawasan untuk dalam tanda kutip menertibkan yang kayak gitu. Kadang dikasih ya udah biarin untuk wisata, tapi untuk pemanfaatan untuk fungsi yang lain juga harus tetap diikuti jaga. Paling nggak sebenarnya dengan begitu harusnya lebih gampang untuk membuat masyarakat ikut menjaga kawasannya. Harusnya gitu. Ya. Itu sebenarnya masih jadi PR sih. Kayak apa tuh namanya? Permasalahan sosial itu justru menjadi permasalahan yang paling banyak di bidang kehutanan. Iya. Kalau kata dosen. Jadi Realitanya juga gitu. permasalahan sosial itu permasalahan yang paling banyak di bidang kehutanan. Jadi bukan soal tanaman ini nggak bisa tumbuh atau zona ini rusak segala macam, tapi di balik itu kan sosial akar permasalahannya. Iya. Jadi haus. Aduh. Wes ngurung. Jadi Dia boleh saya minum ya? ya boleh dong. Mas, deketin dulu Apa? biar bunyi. Enggak lah. Ih bunyi. Nah. Harus gitu katanya. Besok-besok gratis ini. Oke, bayar carry ya. Jadi Seru. ternyata seperti Jadi itu. mungkin itu Bahas itu nggak ada habisnya. Iya. ya, Karena tapi apa ya? Karena masih banyak. Tadi karena udah terlanjur ini dibikin pemanfaatan, terus yang tadinya itu adalah kawasan cagar alam, terus dirubah statusnya biar bisa dimanfaatin, ada kayaknya. ada juga. Ada ya, kayak Taman Nasional kan juga awalnya Soka Marga Satwa, kadang ada cagar alam juga. Jadi Tinggal kebijakan pemangku kawasan tuh. diubah fungsinya. Ya Efeknya mungkin apa ya? Efeknya ya jadi obral. Oh sana udah bikin aja. Sebenarnya Taman Nasional itu kan kawasan konservasi yang paling baru ya. Maksudnya apa tuh namanya klasifikasi yang paling baru di antara yang lain tuh, Ya. cagar alam ini. Nah, Taman Nasional hadir itu sebenarnya untuk menjadi jalan tengah sebenarnya. Jalan tengah dari permasalahan permasalahan itu yang jadi Permasalahan kawasan tadi ya. jadi memang area-area yang apa tuh namanya memang nggak boleh untuk diakses sama sekali, diakomodasi dalam zona inti. Nah, itu tadi. Nah, area-area yang bisa dimanfaatkan dan sudah dimanfaatkan itu dimasukkan ke zona pemanfaatan. Tapi nggak semudah itu bikin jadi Taman Nasional. Ya. Soalnya Taman Nasional khusus, nggak pengelolanya khusus, nggak kayak apa namanya. Ya, Kalau Soka makanya Marga nggak- Satwa kan di bawah BKSDA. Taman Taman Nasional ada juga. balai, Balai khusus. ruang. Tapi ada loh yang Taman Nasional mepet kota. Ada juga. Hanya Gunung Merapi. Oh, cagar alam di tengah kota juga ada. Ada. Yang kecil banget itu. Mana tuh? Mana tuh? Mana ya? Di Jogja itu ada. Soka Marga Satwa. Oh, cagar alam. Cagar alam. Oh, Di di Jogja. Gamping. Hmm, Cuma 1 hektar. Cuma ada batu satu. itu lucu tuh. Alam. Dia kayak bekas zaman dulu untuk nambang batu kapur. Hmm. Jadi sisanya lah. Jadi buat ngingat aja di situ ada kawasan. Kenapa nggak jadi cagar budaya ya?
Iya ya, bingung juga ya. Kota lama. Padahal kawasannya Wah, itu kecil. juga tuh menarik tuh buat anak-anak FIB. Ya Allah. Yang berapa ini? Kita berapa jam ya kita ngobrol ya? Dan 1 jam. udah 1 jam. Ya mungkin dari inti obrolan seenggaknya membuka wawasan kalau misal ternyata kegiatan kita berwisata atau entah itu mau dianggap wisata atau petualangan atau apapun itu intinya tujuan utamanya adalah pelestarian lingkungan gitu. Gimana agar menjaga, maksudnya bukan kegiatan kita ke sana, maksudnya ditata status itu tersebut tadi adalah fungsinya pelestarian lingkungan, terus apa namanya, menjaga lingkungan agar tetap tetap asri lah atau gimana lah itu. Kalau Tetap berfungsi Tetap berfungsi sebagaimana sesuai- mestinya. ya. Oke, Kalau ditata. kalau ngomongin peran kita sebagai pelakunya nih, misalnya sebagai pelaku kegiatan alam bebasnya, hal-hal kayak gini kan bisa jadi kontribusi kita buat turut menjaga kelestarian alam misalnya. Jadi kita tahu di mana akses kita itu terbatas, di mana kita bisa akses. Itu. Jadi ketika kita lebih sadar, maka kita akan berkontribusi juga atas pelestarian lingkungan. Karena dampak atau sebab dari ketidaktahuan itu bisa jadi masif. Iya, itu tadi. Dari hal-hal kecil, dari sekadar ketidaktahuan itu bisa menjadikan bencana bagi pihak lain. Katakanlah contohnya seperti ini, kita mendaki ke gunung yang seharusnya kita nggak boleh daki, nggak boleh akses, yang seharusnya di situ jadi daerah resapan air. Nah, ketika kita jelajah di sana dan ternyata wisatanya berkembang, mungkin berbanding lurus dengan pembangunan yang ada di sana misalnya. Jadi perambahan hutan jadi lebih ini. Nah, yang tadinya jadi daerah resapan air jadi hilang, maka air-airnya bakal langsung turun ke sungai beserta material-materialnya dan sampai ke hilir sungai yang lebih bawahnya lagi, itu jadi banjir bandang atau tanah longsor bagi masyarakat di daerah lain. Nah, iya, Itu kalau semisal di runut ya. kebetulan itu sempat ini kan di hutan lindung bangunan tuh. Jadi kawasan di daerah Imogiri ya. Imogiri kawasan yang maksudnya datarannya nggak di kota ya, maksudnya nggak bukan ketinggian kota. Di situ banjir bandang. Kan iya maksudnya di situ dia tuh kawasan hutan lindung tapi kok malah banjir bandang di situ gitu kan. Dan ternyata fakta-faktanya juga kawasan wisata di bangunan kan selalu melebar terus bahkan kawasannya tuh masuk ke zona inti semua itu. Dan ya sebenarnya kan ya melanggar juga ya, tapi investor masuk terus ya kan, masuk itu tadi. Bisa jadi juga siapa tahu salah satu penyebab banjir di Semarang itu bukan cuma drainase atau pembangunan kota, bisa jadi ungaran yang semakin gundul. Siapa tahu loh, karena belum ada yang pernah menganalisis. Ungaran lagi Masuk. Sepakat. langsung analisis coba kan, bikin tim itu berdua. Kayaknya udah ada deh. Kayak gitu. Cari aja Ada kan? di internet. Ada. Alih fungsi kawasan. Seringnya nyari apa? Ada, udah ada ini. Alih fungsi Siapa tahu kawasan di Ungaran. bukan penurunan tanah doang, tapi memang kawasan resapan air di atas yang semakin berkurang, siapa tahu. Ya kayak Bogor Jakarta lah. Ya, Bogor hujan yang banjir Jakarta. Ya itu obrolan kita sama bapak-bapak dari Mas-mas ae. mas-mas dari Mas-mas. Kehutanan UGM Coba tentang ngomong pandangan mereka, sudut pandang mereka. jarak jauh dengan kita ini. Oh. Padahal teman sendiri. Ya. Tapi kan sudut pandangnya berbeda. Ini bakul model Moksol. Soto. Aku padahal pengen bahas berak di gunung loh. Kenapa tuh? Berak di gunung. Jadi Iya. gimana? Itu kan
Pasti orang berak loh. Belum ada zonanya. Ya tadi kan terolehnya cepet loh mas. Masa nggak boleh Gak boleh apa? berak? Ya boleh. Tapi masa harus ada zonanya? Biar nggak sembarangan. Oh, karena banyak orang yang Bayangin. berkegiatan situ. Aku pernah lihat Iya. tai di Tai sumber di air, Oh iya, itu bajingan. Biar ceboknya deket kali. sumber air Surya Kencana 2012. Ya itu. Nemenin dewe itu kayaknya. Nah, ekspedisi aku. Oh, ekspedisi ya. Wah, nggak habis pikir aku. Biar, Ada orang berak di sumber biar air. ceboknya deket. Jadi mewakilkan orang yang berak di dekat sumber air. Enggak, aku heran orang berak di sumber air sih. Itu di sumber air apa pinggirnya? Di badan air, bro. Anjing di badan air. Goblok. Maksudnya itu nggak tahunya sumber air dari gunung bersih jernih. Kasihan orang yang di bawah. Berdosa sekali orang itu. Dosa sekali orang itu. Jadi dosanya sampai tainya habis. Bisa jadi ya. Kurang ajar benar. Tapi dosanya nyebar ke beberapa desa nih. Bahkan 2 kabupaten misalnya. Nyadar nggak sih? Di gunung-gunung udah banyak tai berceceran. Ya banyak sih. Ya banyak lah orang naik gunung sebanyak itu loh. Itu 2 kali. Udah lah, gak usah sampai ke berak-berak ini, kita udah waktunya azan subuh. Jadi kita mau ambil air wudhu dulu teman-teman ya toh. Ini agenda Ramadan yang 4 bulan lagi. Jadi sekian obrolan kita, mungkin ini konten yang tidak menyenangkan karena mungkin isinya ya wawasan edukasi, biasanya nggak pada suka. Iya. Tapi seenggaknya kita udah sharing bareng lah masalah itu biar semakin menyebarluaskan hal-hal insya Allah hal baik. Amin. Thank you Mas Sama-sama. Jepang, thank you Mas Ponco. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Sukses selalu. Sukses Semoga- selalu juga buat Madu. Sehat selalu. Terima kasih. Sudut pandang. Podcast sudut pandang namanya. Sudut pandang bersuara. Sudut pandang bersuara. Iya. Thank you. Semoga dan lulus. Amin. Yang semoga pemberdayaan masyarakatnya berhasil. Amin. Amin. Dan Terima kasih. masyarakat luas kita semakin terbuka wawasan kita di sudut pandang bersuara. Thank you, Maman. Cengjet.